Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Sepertinya kurang semangat ya. Mari lambaikan tangan, ucapkan haleluya, haleluya, haleluya. Dengan semangat katakan haleluya. Haleluya. Jadi teman-teman, saudara-saudara yang terkasih, pada saat hari ini yang boleh hadir di tempat ini, saya tidak tahu kita datang dengan situasi seperti apa, tapi saya yakin dan percaya di dalam Filipi 4 ayat 6-7 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Kristus Yesus. Kita yakini dan kita imani ayat ini, bahwasanya di setiap musim, di setiap persoalan, di setiap kebahagiaan atau di dalam kondisi apapun, Tuhan tetap dan selalu menyertai kita. Kita yakin dan percaya kita boleh ada pada saat hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri, kita mau nyatakan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau agungkan namanya yang besar, sebab Dia Allah yang layak ditinggikan, sebab Dia Allah yang layak disembah. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kita
karena belas kasihan, karena kebaikan Tuhan yang selalu nyata dan yang selalu baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Pada saat pagi hari ini Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan datang dilawat oleh Tuhan. Kami rindu Tuhan dibenahi dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga Tuhan Yesus dari hari ke hari hidup kami boleh diperbaharui oleh kuasa firman-Mu Tuhan, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Biar kiranya Tuhan puji-pujian yang akan kami naikkan, penyembahan yang kami naikkan ke hadapan-Mu Tuhan boleh layak di hadapan Tuhan, dan ibadah kami boleh layak di hadapan-Mu Tuhan, sehingga Tuhan Yesus hidup kami bisa menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan yang akan menyertai kami setiap pribadi lepas pribadi yang boleh hadir pada saat hari ini Tuhan. Tuhan yang tahu isi hati kami, dan biarlah Tuhan yang membebat setiap hati kami Tuhan, dan kami boleh pulang dengan sukacita, dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Ada oknum Tuhan yang mungkin tidak senang untuk kami memuji meninggikan nama-Mu. Kami satukan iman percaya kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hanya kuasa Tuhan saja yang berotoritas di tempat ini. Tuhan juga memberkati saudara kami yang ada di rumah yang menyaksikan ibadah lewat online. Biar kiranya Tuhan juga turut bekerja, turut memberkati dimanapun mereka berada. Kami puji, kami tinggikan, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kita boleh kembali untuk bersenang-senang dalam memuji memuliakan nama Tuhan. Kita boleh lagi kembali dengan gembira, dan kita mari datang ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Ke dalam penghadapan-Nya kita mau ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Mari tepuk tangan dengan gembira. Mari kita menahan tubuh kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Bersyukur ke dalam pelataran-Nya.
jiwa tebusan Allah yang dipakai Tuhan untuk menyebarkan kebenaran firman Tuhan, untuk menjadi saksi dimanapun kita berada. Kita mau nyatakan kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Haleluya, haleluya, haleluya.
tempat ini dan kesempatan kami memuji menyembah Tuhan dan kesempatan kami juga kembali belajar dari firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami tahu waktu ini bukan kebetulan terjadi, tetapi semua ada dalam rencana Tuhan dan kehendak Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman, berbicaralah kepada kami. Amin. Silakan dulu saudara. Saudara tidak lihat Bapak dari Gembala, karena saya di kamar ini. Beliau harus ke Tasikmalaya, jadi beliau menugaskan saya kembali untuk membagikan atau sharing firman Tuhan dari apa yang saya pelajari dan saya alami di dalam hidup saya. Sebelum beranjak ke firman Tuhan ini, saya ingin mengajak kita angkat satu pujian dulu ya. Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, dan kuasanya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah, dan kuasanya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Dan kasihnya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kasihnya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 Tuhan, ini salah satu salah satu topik yang atau bagian dari pembahasan atau pelajaran kita pada pagi hari ini, bahwa Tuhan Yesus tidak berubah, ya, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Saya ingin sharing firman Tuhan. Topiknya ini, ya saudara, Pantare kai ude mene. Aneh. Pantare kai ude mene. Ketika saya ditugaskan oleh Bapak Gembala, ya seperti biasa, saya juga bingung mau sharing tentang apa. Ya, saya berdoa Tuhan pimpin saya dan untuk menyiapkan materi. Ya, saya dapat WA dari teman di satu grup, ya, dan dia berulang tahun, dia menyatakan dia sedih. Dia berulang tahun, banyak yang mengucapkan selamat, tetapi di sisi lain teman grup itu adalah grup di fakultas ketika kami kuliah, ya, di
di Parahyangan. Ada teman juga yang meninggal, gitu. Jadi dia merasa sedih. Dan teman saya ini ya, dia termasuk punya passion juga ya di ilmu filsafat, ya. Maka keluarlah istilah ini, Pantarei Kai Udemene, ini dari dia, ya. Saya baca sedikit ulasan dari dia, wah, menarik. Ya, jadi begitulah kira-kira Tuhan gerakan saya dan pimpin saya ketika saya menyiapkan hal ini, ya. Itu salah satu cara Tuhan memimpin saya, ya, dari sekian banyak cara. Sekitar abad 50, ya, abad 500 sebelum Masehi, itu ada seorang filsuf Yunani kuno namanya Herakleitos, ya. Dia mengemukakan pandangan seperti ini, ya. Jadi ini adalah bahasa Yunani, Pantarei Kai Udemene, artinya semua mengalir, tidak ada satupun yang tinggal tetap. Semua mengalir, tidak ada satupun yang tinggal tetap. Ya, kira-kira terjemahan bebasnya seperti itu. Ya, nanti kita lihat. Pantarei, ya, ini terbagi atas dua, Pantarei dan Kai Udemene. Kita lihat yang pertama, Pantarei itu semua mengalir, ya. Mungkin maaf ya kalau kurang jelas, ya. Karena ini juga selain tulisannya kecil juga jenis proyektornya kurang tajam, ya. Mempunyai makna bahwa kehidupan itu mengalir layaknya sungai yang menuju satu muara, ya, satu hilir. Seorang pejuang mengarungi aliran sungai tersebut, ya. Tetapi dia tidak sekedar hanyut, ya. Ada orang bilang, ya udah kita mengalir aja, gitu kan. Kalau kita mengalami satu persoalan, ya udah kita mengalir aja. Tetapi di sini dikatakan, dia tidak hanya sekedar mengalir, dia tidak hanya sekedar hanyut. Dia berusaha untuk mengayuh dayungnya agar kapalnya berjalan di aliran sungai yang aman, ya. Dia mencari sungai yang aman, ya. Dia memaknai setiap hempasan riak dan belajar agar tidak terkena hempasan lagi, ya. Ada riak, ada gelombang, ya, bagaimana menghindari dan sebagainya. Dan kalau terpaksa dia menghadapi hempasan, dia berusaha untuk kuat menahan hempasan itu, ya. Ini kira-kira makna dari Pantarei. Gambar ilustrasi yang saya berikan di sini adalah sebuah sungai, ya. Sudah lihat ada riak-riaknya. Kalau ada riaknya artinya sungai itu mengalir, ya. Dan ada orang yang sedang bermain perahu, atau tepatnya rafting, ya. Saya ingin mencoba memberikan gambar ilustrasi dia kepada kita. Kebetulan saya dan istri saya pernah 2 kali ikut rafting. Saya nggak tahu istri saya pernah ikut rafting. Bu Alida mantul-mantul, ya, pernah, ya. Dalam satu rafting, ya, saya sedikit cerita ini ilustrasi, ya. Karena kalau kita rafting itu, ya, kita bukan berperahu di air yang tenang, ya, bukan di Sungai Ciliwung yang airnya tenang, enggak, ya. Kita berperahu, ya, di sungai yang airnya berriak, ya. Dan kita lihat, ya, sampai seberapa
seberapa seremnya, ya, seberapa ekstrimnya kondisi sungai yang dilewati dengan rafting ini. Dan rafting ini dan kita di dalamnya itu ibarat atau diilustrasikan sebagai kehidupan kita, ya, kehidupan kita yang harus berjalan mengalir aja, menyusuri sungai yang berikan. Tetapi tadi dikatakan bukan hanya mengalir diam saja, tetapi kita juga perlu mendayung, mengarahkan perahu hidup kita agar kita bisa bertahan terhadap tantangan-tantangan yang ada di sungai tersebut. Ya, sebelum rafting, instruktur ini akan melakukan briefing kepada kita. Ya, ini 6 orang, ya, satu boat 6 orang, satu rafting ini 6 orang. Nah, terus melakukan persiapan, lalu mulailah berperahu lah gitu, ya. Di mula-mula ombaknya atau riaknya kecil, wah ini masih enak, ya, nyaman gitu, ya. Tetapi kalau kita lihat makin lama makin ekstrim, ya, makin menyeramkan, ya. Apalagi kalau udah melihat situasi yang seperti begini nih, saudara. Ya, di saat-saat tenang, terus di depannya ada jurang, ya, tentu jurangnya bukan jurang yang sangat dalam, ya, tetapi ya jurang bisa setinggi begini kali, ya, bisa setinggi 3-4 meter kali, ya. Dan di bawahnya itu kalau saudara lihat itu buih yang luar biasa begini, ya. Ini di Amerika, ya, disebut White River, Sungai Putih, ya. Kenapa disebut putih? Karena udah gak kelihatan lagi warnanya, ya. Yang kelihatan adalah putih dari riak-riak air ini, ya. Kenapa riaknya sampai hebat begini? Ya jelas di dasar sungai itu tidak rata, ya, dan itu sebabnya timbullah riak-riak gelombang yang luar biasa. Apalagi ketemu situasi yang seperti ini, ya. Ini kita harus turun dan situasinya seperti ini. Kalau pertama kali naik itu masih jerit-jerit lah, ya. Apalagi yang wanita, gitu, ya. Udah tutup mata, nggak mau lihat dan sebagainya, ya, seperti mustahil, gitu, ya. Dari area yang tenang, air yang tenang sampai ke harus terjun seperti begini. Ini bisa nggak? Begitu juga kami ketika melakukan ini, ternyata bisa, ya. Dan buih airnya semakin hebat, ya, semakin ekstrim, ya, sampai harus air masuk ke dalam perahu kita, ya, dan rasanya seperti hampir tenggelam, gitu, ya. Ini juga salah satu situasi ekstrim yang selalu ada, ya, yang harus dilewati. Tempat yang sempit, air yang deras sekali arusnya, ya, seperti ini, ya. Dan bisa juga pada satu situasi di mana bingung mau ambil jalur kanan atau kiri, gitu. Nah, kalau salah pilih aja itu yang terjadi adalah bisa bahaya, ya. Ini suncurannya. Ini kalau saudara pertimbangkan ini kira-kira berapa meter nih? 5 meter ada lagi, ya. 5 meter, ya, begitu, seperti itu. Kalau ini seluncuran ini masih enak, tapi kalau sudah berbatu dan apalagi ekstrim seperti begini, hampir tegak lurus, ya, itu sangat berbahaya. Dan yang terjadi adalah bisa selamat, ya, tapi dengan kondisi yang seperti begini, selamat, perahu tidak terbalik,
Tetapi kalau salah-salah kita mengarahkan perahu kita, yang terjadi adalah kita bisa terpelanting keluar dari perahu seperti begini. Ya. Kalau saja terpelanting, kita kan pakai pelampung ya, kita bisa mungkin bisa, ya diharapkan sih bisa renang ya, yang naik ini ya, pakai pelampung, dia bisa selamat. Tetapi ketika terpelanting, begitu jatuh kena batu, tidak sedikit juga yang meninggal, ya bisa meninggal akibat kecelakaan rafting ini, ya. Makanya operator rafting juga dia kan sering melihat cuaca juga ya. Kalau di musim hujan biasanya tidak sarana ini ditutup ya, karena airnya sangat deras dan itu sangat membahayakan gitu ya. Kalau sudah sampai tujuan ya sudah, kita melihat airnya sudah tenang seperti ini ya. Itu juga dengan hidup kita ya, seperti kita ini sedang melakukan rafting di dunia kita masing-masing ya. Ada kalanya airnya tenang, ada kalanya beriak kecil, ada kalanya arusnya sangat deras, ada kalanya kita harus melewati jalan yang sempit dengan arus yang sangat deras, dan juga harus melewati lembah yang sangat curam. Ya begitulah kehidupan kita ya. Ada kalanya saya perhatikan ya, instruktur itu dia menabrakkan perahu kita ke dinding. Saya merasa aneh gitu, kenapa ditabrak? Kenapa enggak ke kiri, kenapa harus ke kanan? Malah nabrak gunung, nabrak tebing gitu ya. Tapi rupanya setelah saya ngerti, begitu ditabrak, lalu perahunya otomatis dia akan melintir begitu, sehingga dia bisa lebih mulus dalam satu medan yang ekstrim begitu ya. Kalau dia langsung, dia akan lebih bahaya. Jadi dia tekniknya adalah dia tabrakin dulu perahunya supaya dia bisa melintir dan kita bisa menyeberangi titik bahaya, melewati titik bahaya. Itu juga dalam hidup kita ya. Seringkali kita bertabrakan dengan sesuatu ya. Kita heran kenapa kita harus ditabrakkan dengan sesuatu gitu ya. Kita mengeluh kepada Tuhan, tapi kalau kita tahu saja pada endingnya seperti apa, maka kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk persoalan, untuk hal-hal yang berat yang kita alami dalam hidup kita, karena tujuan Tuhan buat kita semua anak-anaknya adalah untuk menyelamatkan kita, dan kita tiba dengan selamat sampai di tujuan ya. Yang kedua, kaiduden. Kaiduden itu tak ada yang abadi ya. Tidak ada yang abadi, semua berubah. Segala sesuatu yang ada di dunia ini berubah ya. Salah satunya kita lihat seperti ini ya. Dari bayi terus beranjak sekolah ya, kuliah, bekerja, mengumpulkan uang, lalu mulai menua, sakit ya, susah berjalan sampai harus pakai kursi roda, sakit berat, lalu akhirnya meninggal. Kalau dari katakanlah ini semacam grafik ya, posisi kita di nomor berapa nih? Posisi kita di nomor berapa ya? Ya, saya antara 9 sampai 11 ya, masih bekerja tetapi kadang sakit-sakit juga gitu ya. Ya kita sekitar sini lah ya, seperti ya
antara mungkin 8, 9 termasuk yang muda-muda, sering dan teman-teman ya kita masih di sekitar sini, tetapi ada juga yang udah sering sakit-sakitan terus, ya mungkin sudah lebih maju lagi, ya susah jalan, dengkulnya sakit, ya susah untuk melangkah ke gereja. Nah, ya kira-kira seperti itu ya. Dan saudara, saya dapatkan ya ini lirik lagu, ya lagu ini mungkin ada yang tahu anak muda kurang mengikuti lagu ini kali ya. Saya juga baru tahu lagu ini ya dari Noah, ya lagu dari Noah ya. Saya hanya ingin bacakan kata-katanya, bagus, mungkin agak sulit ya dibaca ya karena seperti tadi ya kurang jelas. Takkan selamanya tanganku mendekatmu, ya mungkin ini gambaran sebagai suami istri ya, tidak selamanya kita bisa bergandengan tangan. Takkan selamanya raga ini menjagamu, seperti alunan detak jantungku tak bertahan melawan waktu, ya. Ada saatnya saat seperti jantung ini sudah tidak bertahan lagi melawan waktu, ya, alias berhenti, alias berhenti. Dan semua keindahan yang memudar atau cinta yang telah hilang, tak ada yang abadi, ya. Jadi keindahan itu akan memudar, kecantikan itu akan memudar, ya. Cinta juga lama-lama akan bisa memudar. Biarkan aku bernafas sejenak sebelum hilang, sebelum aku pergi, ya. Takkan selamanya tanganku mendekatmu, takkan selamanya raga ini menjagamu. Jiwa yang lama segera pergi, bersiaplah para pengganti, tak ada yang abadi. Jadi ini menggambarkan satu, tidak ada yang abadi di dalam dunia ini, ya. Dalam Yakobus 4:14 katakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap, ya. Nggak ada tuh uap yang diam aja, dia cuma bertahan sebentar aja, beberapa detik dia sudah lenyap aja gitu, ya. Dan begitu juga kehidupan kita, ya. Next, Yesaya 40:8, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Saya menggambarkan bahwa kita ini dipengaruhi, ya, hidup kita ini dipengaruhi oleh berbagai sistem, ya, berbagai sistem. Ya, di sini saya catat beberapa sistem politik, ekonomi. Sistem itu adalah seperti satu mesin, ya, bagian spare part satu dengan yang lain, ya. Mobil itu merupakan satu mesin, ya. Dia bisa bergerak karena merupakan satu sistem dia. Ada sistem mesinnya, ada sistem remnya, ada sistem lampunya, dan sebagainya. Itu merupakan satu rangkaian, satu kesatuan. Kalau salah satu dari sistem itu tidak ada atau rusak, maka mobil itu tidak bisa bergerak. Begitu juga dengan kita, ya. Kalau kita ini juga ibarat hidup kita ini dipengaruhi oleh berbagai eksperimen, ya, berbagai sistem di dalam kehidupan kita. Kalau salah satu sistem itu bermasalah, itu juga akan bermasalah di dalam kehidupan kita, ya. Setiap orang punya kadar sistem yang berbeda-beda, ya. Yang kalau di sini beberapa saya catat adalah politik, ekonomi, ya, ini secara makro, ya. Ya, kita bisa beribadah di sini, ya. Itu karena sistem politik dan ekonomi negara kita
tetapi kondusif lah. Gitu. Ya. Tapi saudara mungkin sebagian tahu besok ada demo besar katanya. Ya, kita berdoa saja supaya tidak terjadi chaos. Ya. Nah, kalau sampai terjadi yang dari tahun yang lalu, ya, terjadi chaos, maka kita tidak bisa ibadah di sini. Itu salah satu contoh, ya, karena keamanan terganggu, gitu. Dan jadi kalau sistem terganggu, maka kehidupan kita juga akan terganggu. Kita juga akan merasa takut dan untuk keluar rumah dan sebagainya, ya. Itu juga dengan sistem ekonomi, ya. Kedudukan atau pangkat atau status sosial kita, ya. Dan ya saya nggak usah terlalu jabatan ya supaya tidak kepanjangan. Jadi kalau kita tidak punya kedudukan, sekarang punya kedudukan, nanti kedudukan akan hilang karena tidak ada yang abadi, ya. Semua akan berubah, gitu. Pangkat hilang, status sosial yang menurun, itu akan berpengaruh di dalam kehidupan kita, ya. Kemudian bisnis, pekerjaan, kehilangan bisnis, kehilangan pekerjaan, kehilangan kekuasaan, kehilangan anggota keluarga yang kita kasihi, tentu itu sangat berpengaruh, ya, di dalam kehidupan kita. Saya perhatikan Ibu Eni cukup lama, ya, merasakan kesedihan yang sangat mendalam ketika ditinggal suami tercinta, ya. Kita semua mungkin, ya, kalau kehilangan satu sistem, itu kan keluarga, anak, ya itu kan satu sistem keluarga, ada interaksi satu dengan yang lain. Salah satu rusak, salah satu hilang, salah satu sakit dan sebagainya, itu akan berpengaruh dalam kehidupan kita, ya. Finansial kita, begitu juga, ya, kesehatan kita, penghargaan kita tidak mendapat reward, ya, penghargaan, ya, itu akan berpengaruh dalam kehidupan kita. Itu sarana atau fasilitas. Dan yang terakhir, bisa saja ini nanti kalau kita sudah masuk dalam dunia metaverse, itu akan berpengaruh, ya, di dalam kehidupan kita, gitu, ya. Saudara rasakan kan kalau handphone saudara ketinggalan ketika saudara itu kayaknya udah sebagian hidup hilang, gitu, ya. Saya udah jauh-jauh, saya harus meruin pulang lagi untuk ambil handphone yang ketinggalan. Jadi handphone itu, ya, adalah sistem di dalam kehidupan saya, sudah merupakan bagian spare part di dalam kehidupan saya. Kalau spare part itu nggak ada, spare part itu tidak melekat di dalam kehidupan saya, aktivitas saya, maka ada yang kurang di dalam hidup saya. Saudara alami seperti itu, ya. Kayaknya handphone itu sudah merupakan bagian spare part kita, spare part hidup kita, ya. Semua ini bisa berubah. Handphone bisa hilang, ya. Semua ini bisa berubah, ya. Kalau ada perubahan-perubahan di dalam spare part hidup kita ini, maka hidup kita ini bisa kayak mobil, ibaratnya bisa mogok atau jalan yang bulet-buletan, ya, atau jadi panas dan sebagainya, ya. Kita tidak bisa berjalan dengan normal, hidup kita sudah tidak utuh lagi, ya. Ini hal yang biasa, ya, saudara, dan mungkin saudara tidak pernah memikirkan ini, ya, tetapi biarlah pada kesempatan ini, ya, saya sharing supaya kita melakukan introspeksi dalam hidup kita, bahwa hidup kita ini sangat terikat pada hal-hal seperti ini, gitu, ya. Di Markus 14 ayat 27, ya,
Markus 14 ayat 27. Lalu sebelum masuk ke sini ya, saya lanjut sedikit tadi ya. Kalau terjadi sesuatu perubahan ya di tadi ini ya, maka kita akan mengalami goncangan di dalam kehidupan kita ya. Saudara simpan kata goncangan itu ya. Goncangan itu ibarat kita melakukan berselancar dengan rafting tadi ya. Kalau kita rafting di Sungai Ciliwung enak, nggak ada goncangan ya. Tetapi kalau kita rafting di dunia yang ekstrim seperti begitu, itu goncangannya hebat sekali ya. Salah-salah kita bisa terpental keluar dari perahu kita gitu ya. Dan di Markus 14 ayat 27, lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan tergoncang imanmu ya. Ini perkataan Yesus sendiri sebelum Yesus ditangkap ya di Taman Getsemani. Ya, Yesus sudah memperingatkan murid-muridnya, kamu semua akan tergoncang iman. Ya, dalam minggu ini kita sudah merayakan kematian Yesus ya, hari Jumat ini, Jumat Agung ya. Saya membandingkan ayat ini di bahasa Indonesia sehari-hari ya, Alkitab BIS. Kamu semua akan lari meninggalkan aku ya. Ketika terjadi goncangan, kamu akan lari meninggalkan aku gitu. Terus di versi King James Version ya, all ye shall be offended because of me. Saya nggak terlalu mahir bahasa Inggris, saya cari terjemahannya. Kira-kira kamu akan sakit hati ya ketika terjadi goncangan, kamu akan sakit hati, kamu akan kecewa ya, dan perasaan-perasaan yang sejenis itulah ya, ya. Terus di versi BBD, saya lupa nih terjemahannya apa. You will all be turned away ya, from me. Turn away itu bahasa gaulnya mutung ya, mutung, ngambek lah gitu. Jadi ya gitulah ya, seringkali banyak kita lihat baik kita alami sendiri maupun kita lihat sesama anak Tuhan ya, ketika mengalami goncangan di dalam kehidupannya, dia bisa mutung ya. Kalau udah mutung ya udah nggak ke ibadah lagi dan sebagainya ya, udah nggak berdoa lagi dan sebagainya. Kecewa kepada siapa? Ya ini kepada Yesus, kepada Tuhan gitu. Tapi bisa juga kekecewaan itu kepada gereja, kepada hamba Tuhan, kepada sesama anak Tuhan ya. Simon Petrus waktu Yesus berkata begini, Simon Petrus di ayat 29-nya berkata, biarlah mereka semua tergoncang imannya, aku tidak ya. Pada waktu itu Simon Petrus sedang berada di high level barangkali imannya gitu ya. Dia berkata, kalau mereka tergoncang, aku tidak gitu ya. Mungkin kita juga kadang seperti Petrus ini ya, seperti agak menghina, agak merendahkan orang-orang yang mengalami sakit hati atau mutung ya. Nah, kita coba lihat proses atau
ya goncangan itu, ya, rasa sakit hati, ya, rasa ya mutung, ya berbalik arah, dia nggak mau lagi mutung gitu ya, nggak mau jalan lagi ya. Itu seringkali terjadi karena ada peristiwa-peristiwa yang mengejutkan dalam kehidupan kita, ya, peristiwa yang di luar dugaan, di luar perhitungan, dan di luar kemampuan dan kekuatan kita, ya. Atau kita juga mengalami ya seperti protes lah kepada Tuhan. Kita kok mengalami sengsara padahal kita nggak ada salahnya apa, gitu. Ya, seperti Ayub. Ya, kita tahu kisah Ayub yang merasa dikhianati dan ditinggalkan dan tidak dihargai. Ya, itulah yang goncangan-goncangan yang bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Atau pertolongan yang dirasakan lambat atau berlarut-larut, ya, atau tidak ada yang memperhatikan kehidupan kita, ya. Nah, ini proses atau tanda-tanda iman yang tergoncang, ya. Enggak ujuk-ujuk langsung tergoncang hebat, enggak ujuk-ujuk sakit hati, atau enggak ujuk-ujuk mutung, enggak, ada prosesnya, ya. Awalnya diawali dengan kekecewaan atau kepaitan kepada Tuhan. Ini perasaan dulu nih, ya, dari pikiran dan perasaan. Lalu dalam Matius 26 ayat 56, meninggalkan dan melarikan diri, ya. Ini murid-murid Yesus, ya. Ketika Yesus ditangkap, mereka mengalami goncangan karena sistem hidupnya hilang. Yesus adalah bagian dari kehidupannya. Yesus sudah ditangkap, ya, dan mereka mengalami ancaman pada waktu itu. Jadi sistem di dalam kehidupannya terganggu, ya. Nah, kemudian meninggalkan dan melarikan diri, ya. Nah, tapi rupanya masih ada ini juga, masih ada hati juga, ya. Lalu seperti Petrus, dia mengikuti Yesus dan melihat dari jauh, ya. Dia tidak lari sejauh-jauhnya, tetapi dia lari, tetapi dia masih mengikuti Yesus dulu juga. Dia mengikuti Yesus, tetapi dari jauh, nggak berani dekat-dekat, ya. Nah, terus berikutnya di ayat 70, ya, Petrus menyangkal. Ini adalah step by step, ya, step by step. Makin lama makin hebat goncangannya, ya. Dan yang terakhir, ya, memang Petrus tidak sampai menghujat Tuhan, tetapi bisa saja seseorang yang mengalami goncangan yang hebat pada akhirnya dia menghujat Tuhan, ya. Ada banyak dulunya mantan hamba Tuhan, lalu dia berpindah kepercayaan, lalu dia berbalik menghujat Tuhan, menjelek-jelekan. Bisa, ya, bisa seperti itu, ya. Nah, tahap inilah, ya, tahap menghujat Tuhan inilah yang disukai oleh iblis. Tujuan iblis seperti itu, ya. Di Ayub 1 ayat 1, di sini dikatakan, ulurkanlah tanganmu dan jamahlah si Ayub itu sehingga segala yang dipunyainya, jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau, ya. Mula-mula ujian harta benda, ya, apa yang dimilikinya, termasuk kepunyaannya, anak-anaknya, ya. Kalau itu dihilangkan, ya, disingkirkan, pasti Ayub akan menghujat Tuhan, ya. Terus di Ayub 2 ayat 5, ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya. Tulang dan dagingnya. Jadi tadinya yang dikutuk itu adalah sesuatu yang
sistem yang di luar kita, di luar Ayub, apakah harta bendanya, apakah anak-anaknya, ya, sistem yang di luar Ayub yang diganggu, ya. Tapi ternyata Ayub tidak menghujat atau mengutuk Tuhan. Lalu kedua kalinya iblis datang lagi, coba Tuhan, sistem di dalam tubuh Ayub sendiri, apa kesehatannya, ya, kesehatannya yang diganggu. Jadi sudah apa ya, ini kan apa yang ada di dalam tubuh kita adalah sistem yang paling dekat dengan kita, yang sangat melekat dengan kita, ya, di antaranya kesehatan kita. Tetapi puji Tuhan, kita tahu ceritanya, Ayub tidak sampai menghujat Tuhan, ya. Yang kita perlu lakukan, ya, saat goncangan terjadi, ketika goncangan terjadi adalah kita berdiam diri, ya. Saudara kalau mau catat Yesaya 53 ayat 7, saya tidak bacakan, ya, supaya tidak terlalu lama. Berdiam diri seperti anak domba yang keluh, ya. Ketika kita mengalami goncangan, kesulitan dalam kehidupan kita, kalau kita tetap bisa menyembah Tuhan, itu adalah penyembahan yang terbaik kepada Tuhan di tengah-tengah rasa sakit dan kekecewaan kita. Yang kedua, belajar bangga memikul salib. Ya, ini bukan bisa-bisanya saya. Ini ada ayatnya, saudara. Ya, di 1 Korintus 10 ayat 13. Ya, menderita, bangga menderita, bangga memikul salib. Ya, bangga mengalami penderitaan. Kalau bagi saudara yang kalau kita mengurus anak atau mengurus orang tua, itu emangnya senang? Enggak kan? Seringkali apalagi orang tua atau anak yang sedang sakit, aduh, menderita, ya. Tetapi penderitaan yang kita alami, ya, kita lakukan dengan senang hati karena kita cinta anak kita cinta saudara kita cinta orang tua kita lakukan dengan senang hati, ya. Jika Tuhan memberi kesempatan kita menderita, hal itu adalah anugerah, ya, supaya kita beroleh bagian dalam penderitaan Kristus, ya. Terus yang ketiga, kita diperhitungkan sebagai anak-anak Allah kalau kita menderita, ya, kalau kita mengalami goncangan. Di Ibrani 12 ayat 8, ya, jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diterima setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak Allah. Ya. Yang keempat, sadarilah kita sedang berada dalam rencana keselamatan Allah. Jadi kalau kita menderita, kita sedang berada di sungainya Allah, ya. Kita sedang rafting di sungainya Allah, sekalipun ada goncangan-goncangan terjadi. Roma 8 ayat 17, jika kita adalah anak, maka kita juga ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ya. Jadi kita juga harus menderita, ya. Kita harus mengalami goncangan di sungainya Allah, ya. Tapi Tuhan tetap akan jaga kita dengan berbagai cara untuk kita. Tuhan akan lakukan berbagai cara apapun untuk merebut dan demi keselamatan kita,
Tapi syaratnya asalkan kita tetap setia kepada Tuhan. Nah, kalau kita tidak atau belum mengalami goncangan, kita sedang berada di sungai Allah yang tenang, ya, belum menghadapi goncangan. Di 2 Petrus 3 ayat 11 katakan, hidup di dalam kesucian dan kesalehan, ya. Makna dari ayat itu seperti itu, ya. Hiduplah di dalam kesucian dan kesalehan. Filipi 2 ayat 12-18, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya, terus bekerja, ya. Bekerja untuk keselamatan kita, ya, dengan takut dan gentar. Roma 12 ayat 11, janganlah kerajinan kendor, ya. Kita harus terus melatih diri, melatih memuji, menyembah Tuhan, melatih ibadah kita, ya. Ibrani 10 ayat 25, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, ya. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Latih di 1 Timotius 4 ayat 7, latihlah dirimu beribadah. Beribadah itu mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Filipi 2 ayat 1, di dalam ibadah ada nasihat, pengajaran, penghiburan, kasih, persekutuan roh, kasih mesra dan belas kasihan. Ya, di dalam ibadah seperti ini kita bisa saling berinteraksi, bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Ya. Kalau ini dia ibaratkan kehidupan kita, ya, kembali ke tema kita bahwa kita harus kita belajar bahwa kita semua, segala sesuatu di dalam hidup kita itu semua mengalir, ya, dan semua berubah, ya, semua mengalir dan semua berubah. Jadi kita tahu bahwa di Matius 24 ayat 30 katakan, langit dan bumi akan lenyap tetapi perkataanku kekal. Ya, segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, di langit dan di bumi, semua akan lenyap. Ya, sistem-sistem yang tadi kita belajar, ya, yang kita sudah lihat, ya, tidak, sistem yang ada di dalam dunia ini semua akan berubah, semua akan, bahkan satu waktu akan dilenyapkan, ya. Tetapi hanya Tuhan yang tidak berubah. Ayub 23 ayat 13, tetapi ia tidak pernah berubah, ya. Malayaki menyebutkan bahwasanya Tuhan tidak berubah. Di Yakobus 1 ayat 17, padanya tidak ada perubahan atau bayang-bayang pertukaran atau bayang-bayang perubahan. Bayangan aja nggak ada, ya, baru-baru berubah, ya, bayang-bayangnya saja nggak ada. Dan yang terkenal ayat ini, Yesus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Seperti lagu tadi yang kita nyanyikan, Tuhan Yesus tidak berubah, ya. Dan kita sudah tahu ini semua. Boleh Edi menyiapkan diri, kita akan akhiri dengan atau sharing pada pagi hari ini. Dan karena kita tahu bahwa langit dan bumi ini akan lenyap, maka janganlah kita bergantung pada sesuatu yang akan lenyap, yang sifatnya fana, ya. Tapi biarlah kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi kita memang tidak bisa meninggalkan sistem yang ada di dunia ini, ya. Kita harus masih berinteraksi dengan sistem yang ada di dunia ini. Tetapi jangan lupa, kita harus berpegang erat pada sistem yang kekal. Kita harus melihat ke atas, ya. Di 1
sini di Mazmur 121 dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Ya. Jadi kalau ada goncangan sesuatu ketika kembali sini, ada yang hilang dari apa yang ada di dunia ini, biarlah goncangan yang terjadi itu tidak sampai membuat kita terpental, ya, keluar dari perahu kita. Ya, biar kita tetap ada di dalam perahu keselamatan kita masing-masing. Ya, kesedihan, kekecewaan, duka cita, kesulitan-kesulitan, ya, penderitaan yang dialami, ya, itu merupakan satu goncangan. Biarlah semua itu jangan sampai membuat kita terpental keluar dari perahu keselamatan kita. Ya, kita tetap dengan mata yang tertuju memandang ke gunung-gunung, ya, dari mana datang pertolongan kita. Dia adalah sumber pertolongan kita. Dia adalah sumber keselamatan kita. Ya, ya, semoga Bu Emi sudah bisa recover, ya, tidak melihat goncangan apa yang terjadi di dunia ini, tapi mata tetap tertuju ke atas, yang tidak akan berubah, yang kekal sampai selama-lamanya. Saya ada satu lagu bagi yang bisa menyanyikan lagu ini, artinya dia kelompok old karena ini lagunya lagu old tapi ya mudah-mudahan banyak yang bisa, ya, lagu ini. Pegang waktumu diberi oleh Allah. Kurang terbaca, ya. Ya, kita akan pegang waktumu diberi oleh Allah, kehidupanmu segera mulai. Apakah nanti tertinggal padamu? Cari rasa mencintainya Allah. Tiada yang kekal, tiada yang kekal, kemuliaan dan kekayaan lalu. Sajalah satu kehidupan kekal, inilah Yesus cinta. Ingatlah engkau buat kerjamu, dilihat Kristus Yesus Tuhanmu, dan kalau nanti kau tinggalkan dunia, kau tentu dapat tempatnya. Tiada yang kekal, tiada yang kekal, kemuliaan kekayaan lalu. Sajalah satu kehidupan kekal, inilah Yesus cinta. Kurnya saja
kita bagi berdiri. Tiada yang tetap, kemuliaan dan kekayaan lalu saja satu kehidupan kekal. Inilah Yesus cinta Allah. Sekali lagi, tiada yang tetap, tiada yang tetap, kemuliaan dan kekayaan lalu saja satu kehidupan kekal. Inilah Yesus cinta Allahku. Saya cinta Tuhan Yesus Juru Selamatku. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhanku. Sekali lagi, saya cinta Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Nyatakan isi hati saudara kepada Tuhan pada siang pagi hari ini. Nyatakan bahwa kita sungguh mencintai. Kita tidak mau kehilangan pribadi. Kita bisa saja kehilangan apa yang ada di dalam dunia ini, tetapi jangan sampai kita kehilangan Yesus di dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Saya cinta Juru Selamat, Yesus cintaku juga. Sekali lagi dari awal, saya cinta Tuhan Yesus. melakukan rafting di suatu sungai Tuhan. Goncangan apa yang sedang saudara alami, jangan kecewa saudara. Jangan membuat itu saudara kita undur dan jauh dari Tuhan. Bahkan kita harus semakin meningkat, karena sungai itu yang kita sedang jalani, sungai itu sedang menuju ke kekekalan. Di ujung surga, di ujung sungai itu ada surga
lepas, terlempar dari perahu keselamatan kita. Tuhan sudah memberikan perahu yang baik pada kita semua. Sekalipun ada goncangan di dalam kehidupan kita, mari tetap berpegang erat pada tali yang ada di dalam perahu itu, supaya saudara tidak terlempar keluar. Sekalipun begitu hebat arus deras yang masuk di dalam kehidupan kita, perahu kita seperti oleng, seperti hendak tenggelam kehidupan kita. Tetapi saudara jangan takut, sekalipun kita hampir tenggelam, asalkan kita tetap ada di dalam perahu, kita pasti akan selamat. Ada instruktur yang hebat yang akan membawa kita, membimbing kita sampai di akhir perjalanan kita. Saudara, jangan kecewa, jalani saja, mengalir saja, ikuti saja kelok-kelok aliran sungai di dalam kehidupan kita masing-masing. Semua itu akan berubah, semua akan berubah. Segala kesulitan-kesulitan, segala kondisi-kondisi yang kita alami di dunia ini, semua akan berubah. Yang penting kita bertahan saja di dalam perahu keselamatan kita semua. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Saya cinta dulu sama Yesus, cintaku juga. Saya cinta Tuhan. Boleh saya undang Ibu Ivon akan dipimpin dalam doa. Saat kami melakukan waktu itu, kami akan menghadapi berbagai tantangan, berbagai rintangan, tapi kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa di dalam kami menghadapi segala rintangan mungkin akan membinasakan, menghancurkan kami, tetapi Engkau telah menyediakan perahu keselamatan bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami disadarkan kami hanya akan mengalir dalam pimpinan-Mu saja dan menjadikan Engkau sebagai jurumudi dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami tetap berada di dalam perahu keselamatan-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh selamat Tuhan. Karena kami sadar pada pagi hari ini bahwa tidak ada sesuatu pun yang abadi di dalam dunia ini. Oleh sebab itu kami Tuhan selalu akan berpegang kepada-Mu, selalu akan menyandarkan kehidupan kami pada kekuatan-Mu, yaitu kekuatan Roh Kudus yang akan menuntun kami sehingga kami boleh selamat tiba di tujuan kami ya Tuhan, yaitu surga yang mulia yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah kami disadarkan kami tidak boleh menyandarkan kepada segala sesuatu yang fana di dunia ini, tapi kami hanya menyandarkan segala sesuatu kepada kekuatan firman dan Roh Kudus, kepada yang kekal Tuhan. Terima
kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kepada Bapak Jody yang telah menyampaikan firman pada pagi hari ini. Dan kami Tuhan boleh selalu berpegang erat, hidup melekat kepadamu dan menjadikan Engkau sebagai juru selamat, juru mudi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Bapak Ibu Gembala yang pada pagi hari ini tidak bersama dengan kami. Biarlah mungkin pada pagi hari ini juga mereka melakukan pelayanan Tuhan, yang urapan dari Roh Kudus-Mu Tuhan ada atas mereka. Terima kasih Tuhan, Kau berkati semua yang hadir jemaat pada pagi hari ini, sehingga kami boleh selalu dikuatkan oleh firman-Mu. Kami selalu boleh bersuka cita di dalam segala keadaan yang kami alami, karena kami tahu Tuhan, apapun permasalahan yang Engkau luangkan kami alami dalam kehidupan kami, itu adalah anugerah Tuhan, untuk membawa kami lebih dekat kepadamu, untuk kami membawa lebih mengenal kepadamu ya Tuhan. Karena sekali-kali firman-Mu katakan, Engkau tidak akan membiarkan kami, Engkau tidak akan meninggalkan kami, tapi Engkau akan menyertai kami sampai kepada kesudahan Allah. Amin. Kami pegang janji-Mu ini ya Tuhan, dan kami akan selalu bersuka cita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami pada hari-hari yang mendatang. Kau senantiasa menguatkan, meneguhkan kami. Biarlah kami boleh tetap setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, Bapak Presiden kami dan jajarannya Tuhan, berikan mereka hikmat di dalam memimpin bangsa ini, dalam menuntun bangsa ini kepada yang lebih baik, dan berikan juga Tuhan, berkati bangsa Indonesia, bangsa kami ini Tuhan, berikanlah kepada mereka juga hati yang taat dan tunduk kepadamu dan kepada pemerintah, sehingga berkat-berkat-Mu akan tercurah bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, syukur kami berikan hanya bagi-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami. Kami alaskan doa sebayang kami ini. Haleluya. Amin. Selamat nanti ada satu lagu lagi yang akan kita nyanyi sebagai lagu penutup. Saya diingatkan oleh Bapak Gembala untuk memberikan pengumuman bahwa nanti hari Jumat tanggal 15 April kita akan melakukan ibadah seperti biasa, dimulai jam 8 pagi seperti yang sekarang ini ya, untuk memperingati kematian Tuhan Yesus ya. Jadi itu kita ibadah biasa yang akan kita lakukan memperingati kematian Yesus, dan di hari Minggunya itu adalah ibadah Paskah. Nanti Bapak Gembala akan membahas lagi ya bersama dengan kita. Dihimbau kalau ada yang mau nyumbang telur Paskah, tolong dibawa ke Pastorik ya, diberikan kepada Sudariwati ya. Itu saja pengumuman. Bapak Gembala akan ada di Tasikmalaya ya, dan akan kembali pada hari Senin ya. Tolong didoakan supaya bisa ibadah yang selamat. Kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Saudara, pagi ini kita diberikan ada satu lagu oleh Bapak Gembala. Saya suka lagu itu dan kata-katanya bagus juga. Saya ingin mengajak saudara untuk menyanyikan lagu itu ya.
hanya dalam kasih-Mu Tuhan, hanya padamu Tuhan, tempatku memohon, tempatku berteduh, tempatku mengadu. Hanya dalam kuasa-Mu Tuhan, hanya saja nama-Mu Tuhan, tempatku memohon, tempatku meminta, tempatku berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dalam lindungan-Mu Engkau pelihara kami dengan kasih sayang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dalam harapan Engkau menuntunku dengan kasih sayang. Sekali lagi, dalam kasih-Mu Tuhan, hanya saja padamu Tuhan, tempatku memohon, tempatku berteduh, tempatku mengadu. Hanya dalam kuasa-Mu Tuhan, hanya saja nama-Mu Tuhan, tempatku memohon, tempatku meminta, tempatku berdoa. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dalam lindungan-Mu Engkau pelihara kami dengan kasih sayang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dalam kegelapanku Engkau menuntunku dengan kasih sayang. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, ku berapa jalan
sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan Tuhan. Sungguh kami mengandalkan Engkau sebagai jurumudi di dalam perahu kehidupan kami, agar kami tidak tersesat sekalipun kami harus melewati sungai-sungai yang bergelombang besar yang bisa menghancurkan kehidupan rohani kami ya Tuhan. Tapi kami tahu Engkau tidak tinggal diam. Engkau tetap menjaga, melindungi, memberi instruksi-instruksi kepada kami apa yang harus kami lakukan. Biarlah kami tetap ada dalam perahu keselamatan-Mu, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih untuk ibadah pagi hari ini. Terima kasih untuk hadirat. Terima kasih untuk suara-Mu. Terima kasih untuk nasihat-Mu. Terima kasih untuk peringatan-Mu. Kami akhiri ya Tuhan, kami akan pulang bersama ke rumah kami masing-masing. Pimpin dalam perjalanan kami, dan Tuhan jaga kami, mengarungi bahtera, mengarungi sungai-Mu di dalam minggu yang akan berjalan ini ya Tuhan. Biarlah kami tetap ada di dalam lindungan Tuhan. Biarlah kita kembali ke rumah masing-masing dengan selamat dan dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita semua, menyertai keluarga kita, menyertai pekerjaan kita, bisnis kita, menyertai di dalam perjalanan-perjalanan kita, dan memberikan perlindungan kepada kita. Terima kasih Tuhan. Kami sambut berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita berkata, amin. Yesus, Kau berarti bagiku. Hari Jumat pagi di tempat